Mudillah hamidul falah hadiyalah asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu rasulullah nabiyya ba'da. Alhamdulillah. Syukur tidak terakhir kita sampaikan kepada Allah yang memberikan kita kesempatan merasakan manisnya iman dan Islam, karena tidak sulit bagi Allah untuk menjadikan kita bagian dari orang-orang yang mungkin tidak mengenalnya ya, tapi dengan rahmat dan karunia-Nya kita bisa merasakan manisnya mengenal Allah. Dan tidak lupa sholawat serta salam kita sampaikan kepada inspirator kita, kebanggaan kita, teladan kita, yang bahkan di akhir hayatnya beliau mengatakan umatku. Dan tidak lupa kita doakan kedua orang tua kita ya, ayah kita, ibu kita, semoga Allah mudahkan urusannya dan Allah jadikan kita anak yang soleh yang bisa membawa kemuliaan bagi kedua orang tua kita. Amin. Masih semangat Bapak Ibu? Masih. Saya mau tanya dulu sebelumnya ya, ini sudah ada yang pernah ketemu saya belum? Sudah. Yang sekolahnya pernah saya kunjungin angkat tangan? Pernah di video. Oh, minoritas ya. Jadi sebagian besar belum pernah ketemu ya. Di video. Saya hari ini akan berbagi beberapa poin yang penting untuk kita ya, supaya kita bisa mempersiapkan, supaya kita bisa mempersiapkan generasi-generasi yang kita hari. Jadi saya akan coba masuk pertama pengalaman pribadi ya, termasuk konsep-konsep yang menurut saya penting kita pertajam ya dalam konteks pendidikan yang kita lakukan. Dan kebetulan sekali memang sebulan ini saya lagi buat juga satu ini tes namanya Malang Camp. Malang melintang. Malang megung. Malang sekali nasibku. Oke. Tes. Nah, good point. Kan mati Ya, jadi saya akan cerita satu pengalaman dulu sebelum nanti bicara teorinya ya. Wait a moment. Wow. Iron Man. Tony Stark. Yes, this is my son laptop and actually he is come today ya. Oh yes. Okay, wait a moment. Jadi 10 tahun lalu Bapak Ibu, saya baca satu, ini diajarkan oleh dosen saya sebetulnya, Dr. Arif dulu yang ngajarkan ya, dan itu saya pakai sampai sekarang. Dan ada sedikit pengembangan yang menurut saya itu sangat relevan buat kita semua ya hari ini ya. Jadi namanya yang pertama Ikigai. This is the second most popular theory in Japan after Kaizen. Jadi ini teori paling populer kedua setelah Kaizen ya, Ikigai. Dia lihat 4 hal. What you love, what you are good at, what the world needs, what you can be paid for. Jadi sesuatu yang disukai, kuasai, dibutuhkan dunia dan menghasilkan. Buktinya apa? Saya mau kasih contoh ya. Saya suka health innovation, social entrepreneur, dan yang ketiga inspiration to youth people to create an impact. Nah, saya ingin jadi inspirator Bapak Ibu. Saya datang ke ruangan dosen saya waktu itu. Saya bilang, Dok, saya ingin jadi inspirator seperti dokter. Dan apa yang terjadi 5 tahun kemudian? Wow. Ini nggak ada suaranya ya, Sonia? Ada? Oh, nggak ada nggak? Ini saya bukan nari atau nyanyi ya, Bapak Ibu ya. Waktu itu dikasih kesempatan bicara di stadion yang dipakai di Piala Dunia. Oke. Nah, itu satu pengalaman. Nggak bisa. Cetak. Jadi, betul nomor. Jadi, saya percaya soal passion atau rahmat yang Allah berikan ya. Jadi setiap orang itu punya rahmat yang Allah berikan yang membuat dia itu punya satu keunggulan ya, dalam satu hal. Yang itu kalau kita bisa temukan dan kita optimalkan, itu akan menjadi kekuatan dia di kemudian hari. Lalu yang kedua, Bapak Ibu, saya suka membuat inovasi kesehatan. Akhirnya kami buat beberapa health innovation untuk bantu warga kurang mampu mendapatkan layanan kesehatan. Dan ini nggak bermaksud sombong, cuma sedikit pamer ya. Sama aja ya. Waktu itu dikasih kesempatan, dikasih apresiasi ya oleh berbagai negara. Ini misalkan ketika di Peru dan di Jerman. Oh, kamu pengalaman? Dari kamu mana? Wih, ini so cool. Iya. Nah, apa yang mau saya bagikan di poin kedua? Mau tahu cara instannya meraih itu semua? Oke. Mau atau mau banget? Top up. Jadi anything that gets your mind flying and your soul burn is your passion. Tapi problemnya
sekarang itu hanya 13% orang yang bekerja sesuai dengan passion mereka. 80% itu sedang bekerja di tempat yang mereka tidak inginkan, dan 40% pasrah bahwa mereka tidak akan pernah bekerja di tempat yang mereka inginkan. Dan konsep kedua yang menurut saya penting ya kita tanamkan di generasi kita hari ini itu adalah soal harus mau soroh ya. Jadi harus mau merasakan ketidaknyamanan. This one. Jadi jangan ada satu penelitian tahun 60 namanya delaying gratification. Anak-anak dimasukkan ke satu ruangan, dikasih permen, lalu mereka ditawarkan untuk nggak makan permen itu. Kalau mereka nggak makan 10 menit, mereka dapat 2 permen. Sebagian besar anak nggak tahan, mereka memilih bertahan sejenak supaya bisa makan 2 permen kan. Tapi sebagian besar nggak mau, mereka pilih makan 1 permen supaya bisa menikmatinya lebih cepat. Penelitian ini masuk jurnal ilmiah ya, diikuti sampai 30 tahun. Ternyata orang-orang yang punya delaying gratification itu punya probabilitas berhasil lebih tinggi. Nah contohnya apa? Pak Siswono Yudhoyono misalkan, Cawapres tahun 2004 yang waktu itu mendampingi Pak Amin Rais. Dia pernah bilang, jadi waktu dia makan di meja makan, ibunya itu minta makan makanan yang paling tidak disukai. Ya, akhirnya dia punya self control yang luar biasa. Iya. Jadi itu menurut saya penting kita mau bisa ya optimalkan untuk pasang paradigma ini kepada generasi hari ini. Kenapa? Karena Ibnu Khaldun ya mengatakan dalam kitabnya, generasi pejuang punya anak generasi penerus. Generasi penerus punya anak generasi penikmat. Generasi penikmat punya anak generasi pemboros ya. Jadi orang tuanya itu luar biasa, tapi anaknya itu hidup dalam kenyamanan ya. Padahal kenyamanan itu membunuh. Coba lihat macan. Kalau macan di macan di hutan kan garang sekali ya. Tapi kalau macan di kebun binatang makan tidur makan tidur makan tidur ya. Jadi saat kita memberikan kenyamanan, itu sebenarnya membunuh seseorang gitu. Jadi selagi muda, tempa diri dengan tugas pekerjaan berat. Tempa terus tanpa henti. Karena kau akan terpukul, terpuruk, telak dan menyakitkan. Tapi berjalannya waktu, kau akan menyadari bahwa semua yang kau lalui itu membuatmu matang, kokoh, tenang, tangguh, membuatmu melompat jauh lebih tinggi, lebih dari yang kau dan orang-orang bayangkan ya. Jadi saat mau mencapai sesuatu tadi kan mengalami berbagai hal ya. Misalkan waktu saya cerita tadi penghargaan Bapak Ibu ya, walaupun sekarang bersyukur ada belasan penghargaan, tapi itu gagalnya juga banyak. Saya pernah satu program namanya GSPC ya, dari Indonesia harus ke Thailand, menang di Thailand ke Kamboja, menang di Kamboja harus ke Amerika, masuk di California itu 20 besar, masuk 8 besar, lolos ya, terus fail di situ. Pernah juga ketika kuliah dulu saya ikut di Udayana Bali ya, itu kali pertama saya ikut scientific competition ya, itu gagal, harapan 1 ketika itu. Tapi nah gimana nanti anak-anak kita itu menghadapi kegagalan kan? Be a resilience ya. Nah sehingga kita harus tanamkan itu. Terus kedua, belum lagi ketika dia mengalami hinaan, cacian, makian ya, ketika dia berbuat sesuatu ya, itu apa yang akan dia lakukan nanti saat dia menghadapi itu semua kan? Jadi seberapa sering kita dihina, dicaci, dimaki dengan sangat sadis, bahkan oleh orang-orang yang belum memulai sesuatu. Nggak usah khawatir ya, Bapak Ibu nggak sendiri kan, saya sudah merasakan itu dan saya saksikan juga itu dialami orang-orang yang punya karya mengagumkan. Mereka dihina dengan sangat menyakitkan, tapi sebelum karya mereka tumbuh mengagumkan, mereka menjadi manusia level 2 yang tidak peduli dengan hinaan itu, kebal dengan cacian itu, dan mereka mengubah hinaan, cacian, makian itu menjadi motivasi yang membuat mereka belajar, bekerja, berjuang, berkorban 2, 3, 4 kali lipat lebih keras, sampai akhirnya mereka mencapai sesuatu yang luar biasa ya, dan membuka orang-orang yang meremehkan mereka. Jadi penting buat kita menanamkan suffering, atau kalau bahasa Jawanya itu mau soroh kan, mau berjuang. Bisa, mau di sini. Jadi my first advice is about passion ya, jangan korbankan passion karena recehan rupiah. Kalau kita ikuti passion kita, maka finansial hanya masalah waktu. Dan yang berikutnya penting adalah this one. Sebelum kita mungkin sebagian pernah dengar kan, eminent, prominent, imminent ya. Jadi karir anak-anak kita ke depan itu ada namanya eminent. Eminent itu dia diakui karena keilmuan dia, dokter, ahli hukum, ekonom ya. Itu eminent ya.
Ada yang namanya prominent kan, has the idea of being well known and important. Jadi seseorang diakui karena ide, gagasan, karya yang penting dan berguna di tengah-tengah masyarakat. Nah, prominent ini sekarang sangat powerful sekali. Jadi intinya dia punya satu portofolio. Nah, sehingga kalau dari sini apa yang perlu kita siapkan? 4 hal ini menurut saya. 1, kompetensi. Itu membuat value proposition. Ya, jadi nggak usah nanggung-nanggung ya. Jadi biarkan anak itu punya target atau dia mencapai tempat terbaik yang dia inginkan nanti. Karena 10, 20, 30 tahun lagi itu tantangannya akan lebih kompleks. Even saya sekarang sudah usia sekian ya. Itu saya masih semangat lagi tuh. Saya sekarang lagi coba apply lagi beberapa opportunity ya. Jadi karena kompetensi itu penting sekali sehingga semakin dalam dan berbeda, semakin powerful dia di kemudian hari. Lalu kedua, itu adalah soal portofolio. Kompetensi nggak cukup sekarang. Portofolio itu pasti karya nyata. Iya, nanti saya akan contohkan. Jadi karya nyata ini di bidang apapun boleh, sosial, bisnis, teknologi, social movement, community development, community empowerment, apapun itu ya. Dan yang ketiga, prestasi. Bahkan portofolio itu kartu nama terbaik yang dimiliki ya. Jadi saya kemana-mana Bapak Ibu ya. Itu yang diingat orang sampai sekarang juga program sampah, klinik sampah ya. Itu udah mancep ya, walaupun saya develop any other innovation misalkan ya. Jadi, oke. Bisa mertas boleh. Oke. Dan yang ketiga, prestasi itu memberikan reputasi dan kredibilitas, melampaui batas-batas ideologis dan golongan ya. Dan yang keempat adalah pengakuan publik. People know, like, and trust you. Walaupun banyak yang bilang follower lebih berharga dibandingkan ijazah, but I don't think so ya. I don't think so. Tapi itu tantangan. Banyak anak-anak sekarang itu fokus ke sana. Saya katakan, even saya mungkin yang followernya paling banyak di sini ya. Ya, tapi saya yakin saya nggak bisa berbuat banyak hal dengan itu gitu. So, jangan sampai anak kita terjebak dalam satu paradigma yang dia sibuk membuat orang impresif dengan dia gitu. Jadi pengakuan publik itu hanya akan efektif kalau orang itu punya kompetensi, punya portofolio, punya prestasi. Karena popularitas tanpa kapasitas itu hanya merendahkan martabat seseorang. Iya. So don't try to impress people, but focus to impact people. Because impress will be lost, but impact will survive. Maybe you are impressive, but are you impactful? Nah ini yang perlu kita siapkan. Sekarang saya kembali ke contoh portofolio ya. Wait a moment. Jadi saya buat beberapa inovasi untuk bantu warga ya. Awalnya di bidang kesehatan ya. Baru sekarang kami develop ke sektor pendidikan, pangan dan lain sebagainya. Oke, ini kisah nyata. Oke. Seorang anak pemulung namanya Khairunisa. Penghasilan bapaknya 10.000 setiap hari. Suatu hari dia sakit diare. Tapi karena bapaknya nggak punya cukup uang, dia nggak bisa pergi berobat. Dia menemani bapaknya memulung sampai 5 Juni. Khairunisa ini meninggal dunia tepat di gerobak sampah ayahnya. Dan kisah ini jadi motivasi buat saya dan teman-teman Bapak Ibu membuat satu program yang namanya klinik sampah, because we want to break down barrier between health access and community, because we believe that health is fundamental human right. Jadi dengan program itu kami bantu warga kurang mampu mendapatkan layanan kesehatan ya. Dan saya nggak kebayang Bapak Ibu waktu itu. Tiba-tiba diundang Kerajaan Inggris Pangeran Charles ya. Itu saat masih kuliah ya. Diundang makan malam 2 kali, dikasih beasiswa di Cambridge University ya, kampus 3 terbaik dunia. Dibantu BBC, dipromosikan di lebih dari 100 negara bahkan waktu itu. Dan dikasih support finance luar biasa oleh Kerajaan Inggris. Lalu John Kerry ya, itu Sekretaris Negara Amerika Serikat juga apresiasi, bahkan Komjen itu langsung datang ke kantor kami di kota Malang. Termasuk mungkin yang sekarang lagi rame ya, Putin, Rusia vs Ukraina kan. Waktu itu diundang ngeteh langsung sama Presiden Rusia ya, Vladimir Putin, dan diberikan juga apresiasi dan dukungan ya. Apa yang mau saya sampaikan gitu? Ada satu hikmah sebenarnya di sini yang menurut saya itu bisa jadi pelajaran buat adik-adik kita. Saya tinggal di kota Malang kan, jauh dari hiruk-pikuk media dan ibu kota. Apa hikmahnya? Yang kita lakukan mungkin kecil dan sederhana, tapi dengan keikhlasan, kerja keras dan gotong royong,
Allah itu berwenang sepenuhnya membesarkan kebaikan kita. Jadi jangan pernah meremehkan kebaikan sekecil apapun itu. Dan ini pendapat warga atas inisiatif yang kami kembangkan. Takutnya lebih bobol. Dia sakit dia dia sakit. Makan comi, comi bobong bodoh anuan dia. Apa nyaman? Nyaman sambal nyaman kolia. Nyaman liahnya sampah liah nyaman. I know I can sell my trash here, so I collect it. Before I used to throw everything in the street. But now I started to realize that my rubbish could be useful. Pressure, and I need to see a doctor twice a month. I can visit a doctor without paying. Kula suwun, kuwi beda pengobatan nekah neglesi. Anu Pak apa rek nang anu sampah Mas dadi suwun. So don't be proud with your idea, but focus on the problem that you want to solve it. Jadi itu portofolio. Nah, practically gimana? Sekarang di sekolah, saran saya adik-adik dia mulai terbiasa ya. Dan nggak harus menunggu mereka kuliah. Saya ambil contoh, pernah tahu Greta Thunberg kan? Yang dia masuk anak kecil ya, remaja. Yang dia masuk majalah New York Times sebagai Person of the Year. Awalnya sederhana yang dia lakukan, dia mogok sekolah satu hari, dia demo seorang diri di pertemuan perubahan iklim. Terus nggak lama dia mulai temennya satu kelas, satu sekolah ikut mogok sekolah di hari Jumat bareng-bareng. Sampai akhirnya itu menjadi gerakan yang diikuti oleh jutaan orang di dunia. Gitu. Anak-anak mogok sekolah dan pidatonya, bayangkan, menjadi pidato yang sangat dikenal ya. Bahkan salah satu pidato paling berpengaruh abad ini. Dia bilang apa? How dare you? Beraninya kalian. Seharusnya saya sekarang di sekolah belajar. Tapi karena kalian saya harus terbang ribuan kilometer untuk bisa menyampaikan ya soal bahaya yang akan kita hadapi dan lain sebagainya. Nah, yang saya mungkin sedikit lanjut portofolio sebelum saya cerita beberapa mindset yang penting ya. Jadi yang kedua saya buat sewa peduli. Ini ketika saya magang di rumah sakit ya. Malam hari saya terima pasien awal nikmah namanya anak yatim piatu butuh biaya operasi kan. Terus saya posting di Facebook saya Bapak Ibu. Malam itu saya dapat uang banyak buat bantu beliau. Nah semenjak hari itu kami develop satu program namanya sewa peduli ya. Untuk bantu warga yang kurang mampu yang membutuhkan biaya kesehatan yang mahal. Ini contoh salah satu pasien kami, saya jemput di depan rumah sakit Dr. Sutomo dan alhamdulillah terkumpul puluhan waktu 80 juta ya untuk bantu operasi beliau ketika itu dan lain sebagainya. Jadi ada dua poin yang menurut saya penting juga kita tanamkan yaitu empati ya. Jadi saat di sekolah itu tanamkan ke anak-anak ya. Kan kalau kita dulu kecil di rumah orang tua kalau kita bilang apa? Nak belajar yang pintar biar kayak Pak Habibie ya. Nak belajar yang rajin biar kayak Pak Habibie. Nah menurut saya satu nilai yang perlu kita tanamkan sekarang itu ke anak-anak begini. Jangan cuma dia berpikir saya itu belajar supaya saya sukses, kaya, terkenal gitu misalkan ya. Coba tanamkan, semakin cerdas kamu, semakin banyak yang bisa kamu bantu. Semakin kritis kamu, semakin banyak masalah yang bisa kamu temukan. Semakin kreatif kamu, semakin banyak solusi yang bisa kamu hadirkan. Dan yang ketiga kami sekarang mengembangkan teknologi digital untuk bantu menghadirkan tenaga kesehatan di rumah pasien yang membutuhkan. Nama saya Muna. Saya tinggal di Jawa Timur. Saya berumur 55 tahun. Saya punya 4 anak. 3 di antaranya sudah meninggal. Saya tidak punya biaya untuk berobat. Ayah saya mengalami kebutaan. Ibu saya ingatannya berkurang karena faktor usia. Dan suami saya sudah meninggal. Semua hal ini meninggalkan depresi yang begitu mendalam. Saya merasa sendiri, terperangkap, dan tanpa ada bantuan sama sekali. Suatu ketika Medika datang dan bicara sama keluarga sekitar, dan kami berbicara tentang kondisi saya. Medika membantu orang-orang kurang mampu dengan pengobatan gratis. Mereka mengetahui informasi tentang saya dan membantu saya bertemu
sedikit gambaran ya dari apa yang kami kembangkan. Tapi yang paling penting kembali ke 4 hal tadi ya. Kompetensi, portofolio, prestasi, dan pengakuan publik. Nah sekarang perubahan itu bukanlah sesuatu yang mudah, sehingga itu menjadi tantangan banyak entitas Digital Union. Tadi mindset, value, prinsip itu susah dilihat, tapi dampaknya besar. Beda dengan tools, proses, praktis. Itu gampang dilihat, gampang dirubah, tapi dampaknya kecil. Nah, misalkan mindset soal financial, mindset tadi, growth mindset, fixed mindset ya, dan lain sebagainya. Itu mempengaruhi sekali. Sehingga di situ penting buat kita untuk punya proses yang panjang untuk merubah. Dan yang terakhir mungkin dalam konteks pengembangan ya, sebelum kita bicara value ya. Menurut saya ini yang sekarang perlu ditanamkan. Ini rekomendasi World Economic Forum. 3 skill utama yang dibutuhkan generasi hari ini, yaitu complex problem solving, critical thinking, dan creativity. Kenapa itu penting? Jadi supaya anak-anak itu nggak jadi haters atau lovers ya, tapi jadi director of change, bukan agent of change ya. Jadi kalau sering kan di kampus itu bilang agent of change, ya menurut saya nggak waktunya anak-anak kita itu jadi agent of change. Waktu dia jadi director of change, orang yang mengatur, memimpin, mengelola proses perubahan itu. Sehingga dia bukan hanya kritis, tapi juga solutif. Dia bukan hanya judge idea, tapi generate solution. Dan yang menang di kemudian hari bukan orang-orang yang cuma tadi utopis ya, tapi orang-orang yang bisa menghadirkan sebuah solusi yang nyata. Dan problem solving ini irisan sebetulnya antara critical thinking dengan creative thinking ini. Complex problem solving, critical thinking, dan creativity. Ini mungkin sedikit soal value yang menurut saya penting sebelum kita bicara mindset. Terakhir, one most important thing I think at the moment. Oke. Masih semangat Bapak Ibu? Semangat pagi. Roti. Tambah dingin ya? Ya. Semangat roti. Oke, teman-teman. Belum menemukan why. Nah, saya mau cerita why yang saya contohkan ya, why yang saya alami sendiri misalkan. Ini ada kisah nyata seorang ibu usianya 46 tahun, mohon izin sama suami sama anaknya mau kuliah lagi. Bukan ambil S2, S3 ya, ambil D1 ilmu tafsir. Sampai anaknya tanya, mami sudah tua, mau apa kuliah lagi? Ibu ini bilang nanti mami mau mengerti arti bacaan sholat dan mau menyelamatkan anak-anak dari api neraka. Setiap anaknya berangkat ujian, ibu ini tanya, nak nanti kau ujian jam berapa? Nak nanti kau presentasi jam berapa? Waktu kau ujian, waktu kau presentasi mami di atas sajadah. Itu berjalan terus ya, berbulan-bulan, bertahun-tahun, sampai akhirnya anaknya masuk global listing internasional ya, 50 most impactful social innovator in the world. Siapakah ibu itu? Ibu saya maksudnya ya, tepuk tangan buat ayah dan ibu saya ya. Jadi kalau bapak ibu ke Malang ya, lewat flyover itu, kemungkinan lewat depan rumahnya orang tua saya. Ayah saya itu luar biasa pengorbanannya, namanya Pak Saleh Arafat. Beliau jual tanahnya supaya saya anaknya yang namanya Gamal ini bisa kuliah di kedokteran. Ibu saya juga luar biasa, pernah saya kelas 3 SD, saya itu dulu namanya SD MI Jenderal Sudirman ya, sekarang namanya SD Insan Amanah. Saat itu pernah ada tugas ngetik naskah drama kelas 3 ya, di sekolah nggak ada komputer, di rumah nggak ada komputer, nggak ada laptop. Saya ingat bapak saya itu bawa mesin ketik dari kantornya, usahanya keluarga kami ke rumah ibu saya ngetik mulai malam sampai pagi. Bahkan satu momen mahal dalam kehidupan saya itu jam 4 pagi ya, saya di ruang tengah keluarga ketika terima email dari Cambridge, waktu itu lolos 1 di antara 7 finalis penerima penghargaan kehormatan di kerajaan Inggris. Itu saya masih finalis bapak ibu, belum menang ya. Itu saya saksikan oleh kebahagiaan penuh kebanggaan. Bahkan ketika saya menangkan penghargaan itu, saya ingat sekali momen itu ya. Jadi saya di puncak menara salah satu perusahaan terbesar di sana ya. Lalu diumumkan ya, dan ibu saya nggak lama begitu dengar berita langsung SMS, mami bangga sama kamu. Jadi kalau boleh jujur ya, banyak hal saya capai dalam hidup ini itu karena saya mulai dengan keinginan sederhana, ingin membanggakan ke orang, membahagiakan orang tua, membuat orang tua saya bangga dan lain sebagainya. Jadi, dan saya yakin bukan saya saja kan, betapa banyak kita di sini misalkan
menyaksikan dengan mata kepala kita kan, orang tua membatalkan mimpinya, melupakan mimpinya, membiarkan hidupnya berlalu tanpa kesenangan ya, supaya kita anak-anaknya bisa belajar lebih baik ya. Bermanfaat untuk lebih banyak orang. Tapi banyak di antara kita melupakan itu dan membiarkan kehidupan berlalu tanpa keinginan membahagiakan orang tua kita. Jadi tanamkan itu juga ke anak-anak. Jadikan keinginan membahagiakan orang tua itu motivasi yang membuat dia belajar ya, ikhtiar ya, 2, 3, 4 kali lipat lebih keras ya. Apalagi kita di Islam kan diajarkan ya, satu di antara 3 amal yang Allah cintai yang berbakti sama orang tua, dan satu di antara 2 azab yang Allah percepat, selain pemimpin yang zalim, anak yang durhaka sama orang tuanya. Dan yang berikutnya visioner ya. Jadi bedanya siput sama mobil Formula One, untuk menempuh 400 meter siput butuh waktu 37 jam, tapi mobil Formula One 9 detik. Kita mungkin punya cita-cita, tapi pertanyaannya seberapa cepat kita mencapainya. Jadi dengan dunia sekarang yang bergerak begitu cepat, teknologi informasi progresif sekali kan, terakhir sudah 200 juta lebih orang di Indonesia pakai akses internet. Itu menjadi peluang. Bagaimana sekarang pertanyaannya itu adalah kita bisa bantu anak-anak itu mencapai apa yang dia inginkan, bukan instan ya, tapi dengan persiapan sehingga dia bisa meraihnya di usia yang lebih dini. Jadi begini, nggak usah nunggu anak-anak itu menjadi great man, buat dia menjadi great boy gitu kan. So be in the next future, he will be the real man with the real power to make a real change in community. Nah ini yang mungkin jadi catatan kan, mengapa eksekutif kelas A hanya bisa menjadi bapak kelas E, pebisnis berhasil tapi dibenci sama anak-anaknya. Dan ada satu nilai yang mungkin saya mau sedikit ceritakan ya. Ini saya tulis juga kisah sahabat saya, ini di buku saya sampai mimpi 5-6 kali waktu tentang beliau Bapak Ibu. Karena jujur bagi saya memberikan hikmah besar ya. Jadi beliau namanya Andi Firdaus, lulusan pesantren ternama di Indonesia. Dia kuliah di kedokteran, ngurusin musola di fakultas waktu itu. Tapi 20 Januari beliau meninggal dunia karena kecelakaan. Kenapa ini berkesan buat saya? Malam itu saya di UGD, saya kabari teman-teman yang lain. Apa pertanyaannya? Gamal, ini Andrian yang sering ngazan di musola itu kak? Gamal, ini Andrian yang suara koreknya itu bagus kak? Gamal, ini Andrian yang suara tilawahnya itu bagus kak? Jadi sahabat saya dikenang dengan kepandaiannya melantunkan ayat suci Al-Quran dan hobinya memandangkan azan. Lalu bagaimana dengan kita kan? Jadi betapa banyak manusia yang lalai sementara kain kafanes sedang ditenun. Berapa banyak orang bermaksiat saat kain kafanes sedang ditenun. Berapa banyak orang mengejar sesuatu yang disesali para penghuni kubur. Oleh karena itu ya, poin yang penting menurut saya adalah pemahaman kita dan anak-anak soal kesementaraan hidup. Itu bisa menjadi benteng sebetulnya, yang membuat dia tadi melindungi dirinya dia dari hal-hal yang negatif ya, dan mampu lebih bijaksana dalam menjalani kehidupan ini. Oke, teman-teman, masih semangat semua? Oke, we will finish a few seconds. Karena saya dari Malang, saya cerita Aremania ya. Mohon maaf kalau ada Persebaya di sini ya, atau Persik ya. Jadi tahun 99 Arema dilepas sponsor, Aremania turun ke jalan jual RBT, koran, stiker. 2 tahun kemudian nggak ada sponsor lagi, Aremania turun ke jalan lagi. Bayangkan pengorbanannya Aremania untuk Arema, luar biasa. Dia tinggalin kerjaannya dia ya, dia berangkat dari rumahnya ke pinggir jalan, jualan, mengumpulkan uang supaya bisa menyumbang buat Arema ya. Jadi bahkan luar biasa ketika dikisahkan ya, film supporter itu pernah ada difilmkan satu Persela ya. Supporternya Persela itu dia mau pertandingan final, istrinya mau melahirkan ya. Iya, sampai istrinya bilang, kamu pilih Persela atau aku gitu kan. Jadi luar biasa memang pengorbanan. Sekarang gimana pengorbanan anak-anak kita buat apa yang mau dia raih ya. Jadi saya itu ingin tanamkan satu prinsip ya. Kita itu kadang membenci, saya sendiri membenci detik saat saya harus larut malam capek tapi masih harus kerja gitu misalkan. Atau membenci detik saat kita kelelahan ya, burnout, stressful gitu, dengan apa yang kita kerjakan. Tapi itu layak dilakukan hari ini ya, untuk menjalani sisa hidup dengan penuh keberhasilan dan kemenangan. Jadi contohnya Jenderal Sudirman misalkan, itu luar biasa kan. Beliau dulu paru-parunya tinggal 1. Sampai Bung Karno bilang, sudahlah Pak Dirman istirahat saja, pulang saja. Tapi jawabannya apa? Yang sakit Sudirman, Jenderal besar tidak pernah sakit. Lalu ada Lance Armstrong ya,
Ada banyak lah, Liwi, Alexei Romanov ya, orang-orang yang punya keterbatasan tapi punya karya yang luar biasa ya. Jadi ada dua kata Bapak Ibu semua dalam bahasa Belanda yang tertulis berbeda tapi terucap sama, Leiden and Ledenburg. Leiden dan legend ya. And Ledenburg is a legend work. Leiden is legend. Jalan kepemimpinan adalah jalan penderitaan, memimpin adalah menderita. Jadi jangan kikir ya, belajar keras gitu. Karena dengan memahami konsep ini, kita akan betul-betul jadi orang, menanamkan ya anak-anak itu supaya menjadi orang yang tangguh, yang dia mau fight ya, berkorban untuk sesuatu yang mau dia raih di kemudian hari. Kenapa ini penting? Karena keberhasilan ya, kemenangan itu kan manja, harus direbut kebenaran dalam cara dan kesabaran dalam perjuangan ya. Oleh karena itu work hard in silence and let your impact and success be your noise. Jadi bekerjalah dalam sunyi dan biarkan dampak dan keberhasilan menjadi bisingmu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan bagus, because you have idea, kamu punya ide. But everyone has an idea, tapi setiap orang juga punya ide. So it's really about executing the idea. Jadi tentang kemampuan eksekusi ide kita. And attracting other people to help you work on your idea. Dan menarik orang lain untuk bekerja mewujudkan ide kamu. So stay focused, tetap fokus. Don't talk what you are gonna do. Gak usah sibuk ngomong apa yang mau kamu lakukan. Don't criticize somebody else what they are not doing. Gak usah sibuk kritik apa yang orang lain tidak lakukan. Go for it now ya. Jadi kemampuan eksekusi itu memang penting. Kenapa? Saya sebutnya itu adalah extremely effective people. Jadi yang dibutuhkan itu sekarang gitu, extremely effective ya. People. Saya sendiri sekarang di kantor misalkan ya, itu cari orang yang mawapres. Jadi yang benar-benar sekarang saya buat namanya Malang Cerdas, ngumpulin anak-anak yang berprestasi. Luar biasa anak sekarang. Saya temukan banyak anak yang itu prestasinya dia seusia itu jauh lebih dibandingkan saya ketika seusia dia dulu. Dan yang kita butuhkan kan nanti seperti itu, orang yang kemampuan eksekusinya itu luar biasa. Jadi apapun yang kita diskusikan tadi dan nanti, dan mungkin besok ataupun lusa ya, itu jadi klise dan omong kosong sebetulnya. Kalau kita nggak implementasi itu semua kan, sehingga apa? Tumbuhkan rasa bersalah gitu, diskusi tanpa aksi, kajian tanpa terapan ya. Kalau Imam Al-Ghazali kan mengatakan semua manusia merugi kecuali orang yang berilmu ya. Semua orang yang berilmu merugi kecuali orang yang beramal, dan semua orang yang beramal merugi kecuali orang yang ikhlas. Nah kuncinya apa? Supaya kita tidak terjebak dalam chronic contemplator. Pertama, seperti buka botol minuman. Ya. Kalau nggak tahu caranya, kita injak, kita tekan, kita banting kan. Padahal tinggal kita buka tutup botolnya. So if you do what I have done, you will get what I have done. If you always do what you have always done, you will always get what you have always done. Dan prinsip itu saya tekankan ya. Kenapa ini penting? Saya sendiri ngalami itu. Dan kita butuh apa prinsipnya? Butuh mentor sebetulnya. Orang yang bisa dampingi kita, ngarahkan kita, membimbing kita. Ya. Ya. Saya pagi ini sendiri kontak misal mentor saya ya. Saya belajar. Saya malam ini setelah selesai ini, saya janjian video call sama satu mentor saya. Untuk dia betul-betul bantu saya mencapai apa yang sedang saya kejar sekarang. Jadi satu kita butuhin apa? Mentor yang bisa membuat kita terarah. Dia tahu apa yang perlu kita lakukan secara strategis. Apa yang taktis perlu kita lakukan. Apa yang tidak perlu kita lakukan. Apa yang perlu kita hindari. Bagaimana kita lebih cepat. Apa yang salah, apa yang benar begitu. Itu menurut saya penting ya. Orang yang memang mendampingi kita. Jadi jangan sia-siakan orang hebat di sekitar kita. Saya dulu jadi Mawapres, saya belajar ke namanya Zulfikar Mawapres tahun di atas saya. Ketika ingin jadi sosiopreneur yang sangat suportif, yang itu akhirnya bisa membuat kita meraih itu. Bahwasanya kebanyakan manusia itu hidup di dalam bayang-bayang atau di dalam imajinasi, gitu kan. Dalam arti kebanyakan manusia itu hanya mampu berandai-andai tanpa mampu dia mengekspresikan apa yang dia pikirkan, sehingga dia itu tanpa terasa terjerat di dalam pikirannya sendiri. Zio juga menambahi bahwasanya imajinasi manusia itu lebih kejam daripada penderitaan yang dia rasakan. Dalam arti yang ingin saya tanyakan adalah bagaimana cara mindset kita itu berpikir ke depan untuk menata suatu mimpi supaya itu menjadi sebuah kenyataan. Itu yang pertama. Itu terkait kebanyakan sebaca. Karena dalam bukunya Nietzsche juga pernah mengatakan will to forward, ya, hasrat untuk berkuasa. Itu kalau nggak salah di bukunya Zarathustra atau satunya lagi. Dalam arti kebanyakan manusia itu ingin berkuasa, ingin menguasai, sehingga dia itu melahirkan suatu kelaparan. Dalam arti kelaparan adalah
dia itu ingin menguasai, entah itu cara dia authoritarianism atau cara dia itu diktator dan segala macam. Ini kan juga masuk dalam pembahasan Bapak tadi itu kan. Lalu apakah idealnya pendidikan kita saat ini? Gitu kan. Idealnya pendidikan kita saat ini saya rasa belum menemukan formulasinya atau belum menemukan komposisi terbaiknya. Alasannya adalah kita itu sering gonta-ganti kurikulum. Itu saja yang saya tanyakan. Terima kasih. Langsung atau another view? Oke. Kita Jadi imajinasi seseorang ya. Ini saya mau cerita diri saya sendiri dulu. Saat di usia 20 itu saya orangnya overthinking sebenarnya. Semakin tua saya, semakin bodoh amat saya ternyata. Dan saya semakin sayang ketika saya itu jadi orang yang bodoh amat. Bodoh amat itu bukan tidak peduli sebenarnya. Tapi peduli pada hal-hal yang pantas kita pedulikan. Misalnya ngisi ya. Dulu kalau saya salah ngomong, saya bisa kepikiran tuh sampai pulang. Atau kadang-kadang panggungnya ada yang nggak beres gitu ya misalnya. Ada yang kurang gitu saya kepikiran. Perfeksionis saya orangnya misalkan ya. Dan lain sebagainya. Tapi setelah saya mulai semakin tua, ternyata orang nggak terlalu mikirin kita sebenarnya kan ya. Dan semakin tua lagi kita tahu bahwa orang itu terlalu sedikit memikirkan kita. Setiap orang sibuk memikirkan dirinya sendiri gitu. Nah sehingga poin saya yang pertama itu bodo amat itu memang penting. Jadi karena gini, imajinasi tadi ya. Misal ketakutan kita akan kekalahan yang akhirnya membuat kita berhenti mengejar itu misalkan. Ada satu peluang. Atau ketakutan kita akan persepsi rasa malu yang muncul atas kegagalan yang kita hadapi misalkan. Yang membuat akhirnya kita berhenti gitu. Jadi saya mau sampaikan bodo amat itu apa sih? Jadi kita secara sadar kita meletakkan prioritas di pikiran kita. Ada yang kita memikirkan penilaian orang di atas ya, mengorbankan legacy dia, mengorbankan karya dia, mengorbankan pencapaian. Misalkan sederhana nih, mau kuliah ke luar negeri, minta rekom sama satu orang yang kita kenal dan dekat ya, tapi kita sungkan dengan orang itu, akhirnya kita nggak minta ya, hanya karena mungkin sungkan saja misalkan. Atau karena ada kata-kata orang yang akhirnya membuat kita batal melakukan sesuatu. Jadi menurut saya itu problem. Pertama, keywordnya dia apa yang mau saya sampaikan tadi. Jadi sebetulnya kita nggak usah terlalu khawatir ya. Jadi hari dimana kita tidak peduli apa yang orang lain pikirkan ya, itu hari dimana kita bisa tumbuh pesat. Jadi simplicity. Jadi you should start with your definition of winner and keep pursuing your definition ya. Karena saya sendiri misalkan nih, ketika dulu dunia tepuk tangan ya, misal, terus masuk ke sektor yang lain ya, itu kan banyak tantangan ya sebenarnya. Tapi akhirnya terlatih. Jadi kalau sekarang sudah menghadapi, sekarang ekstrimnya begini. Sekarang ketika ada masalah itu jadi biasa banget. Karena sudah pernah menghadapi masalah yang lebih besar ya. Jadi mental health kita pun akan lebih baik ketika kita sudah terbiasa awalnya dengan hal-hal yang membuat kita berat, kompleks dan menantang. Jadi my first point tadi, jangan kita terlalu sibuk mengimajinasikan atau mungkin terganggu dengan apa yang kita khawatirkan. Apa yang harus hal pertama dilakukan? Detik ini misalkan, lihat apa hal yang bisa kita kendalikan, apa yang tidak bisa kita kendalikan. Lalu fokus pada hal yang bisa kita kendalikan. Lalu kedua, it's good point ya tadi, merealisasikannya kan. Jadi saya mau sampaikan begini, nobody is going to believe in you until you are already done it. Jadi nggak ada yang percaya sama kita sebenarnya sampai kita benar-benar membuktikannya ya. Jadi itu penting paradigma ini supaya kita tadi tahu bahwa nggak usah benar-benar kita sibuk menjelaskan, mendapatkan hal positif ya, tapi fokus kerjakan itu. Jadi gini, kerja keras kita akan membuahkan hasil kan. Jadi penilaian negatif orang pun ya misalkan ya, itu nggak akan mempengaruhi hasil dari kerja keras kita kan. Dan hasil dari kerja keras kita yang akan membentuk persepsi itu di kemudian hari ya. Yang menurut saya itu menjadi hal yang seharusnya sebetulnya pun tidak kita letakkan dalam prioritas yang atas dalam apa yang mau kita capai. Lalu poin ketiga ya, tadi tentang oh ya, it's not my expertise ya. Jadi mungkin untuk pertanyaan itu nanti bisa disampaikan oleh Pak Win atau mungkin rekan-rekan yang lain. Tapi my last point mungkin dalam konteks ini adalah ya tanamkan ke anak-anak kita itu mental yang kuat memang.
kuncinya di sana. Jadi makhluk yang tangguh ya, yang dia siap menghadapi beban yang mungkin lebih berat yang akan dia hadapi di kemudian hari ya. Karena seseorang dia akan menjadi pemimpin karena dia menanggung beban lebih daripada orang-orang yang dia pimpin. Dan saya mau contohkan ya, pemimpin-pemimpin kita misalkan, dulu Muhammad Nasir pakai jas tambal dan mengayuh sepeda ontel ke rumah kontrakannya. Kiai Haji Agus Salim tinggal dengan istri dan 8 anak dalam satu rumah dan berjualan minyak tanah untuk menghidupi keluarganya. Lalu Jenderal Hugeng meninggalkan rumah dinasnya di Jalan Patimura pindah ke rumah sederhana di Jalan Madura ya. Jadi mereka itu semua merasakan ketidaknyamanan sebetulnya ya. Tapi mereka makhluk yang tangguh, yang tetap bisa survive ya, untuk bertahan dalam ketidaknyamanan mencapai apa yang mau mereka capai. Terima kasih, semoga bisa menjawab pertanyaan. This is our great motivation. Oke. Itu butuh kompetensi, portofolio, dan prestasi hidup kita bukan hidup orang lain. Dan memang eksplorasi kuncinya. Saya sendiri dulu nyoba kan, pertama semester 1 SO study oriented, tahun kedua jadi ketua ikut organisasi ya, terus jadi ketua. Buat next saya suka dunia ilmiah terus. Proses holik dulu itu, sebetulnya dapat beasiswa rencana jadi dosen kan. Terus di tengah jalan saya nyoba usahanya bapak itu usaha ada, saya nyoba lanjutin gitu, nyoba jual beli mobil kayak bapak saya. Terus setelah itu saya coba sosiopreneur ya, dan itu akhirnya nyoba semua teknopreneur ya, nyoba tadi sharing inspirasi dan lain sebagainya. Akhirnya saya bisa konklusi mana yang saya paling merasa ini potensi saya, dan akhirnya saya fokuskan ke sana ya, sehingga disiplin execution setelah kita menemukan itu juga jadi hal yang penting. Dan kuncinya dieksplorasi, lalu kita memang ya butuh me time ya untuk menemukan mana yang terbaik. Dan ini menjawab juga poin kedua. Waktu saya dulu mulai Indonesia Medical, saya ingat banget ya, saya pakai mobil Xenia, dagangannya bapak saya. Lalu bapak saya jual beli mobil, misalnya showroom. Terus mobil Xenia-nya warna kuning saya pakai buat angkut sampah. Ini dong protes keluarga kan. Ini mobil mahal-mahal misalkan ya, tapi dibuat angkut sampah. Tapi setelah saya dapat penghargaan dunia, itu akhirnya menjadi suportif ya. Tapi poin saya di sini, sebetulnya tadi nobody is going to believe in itu bukan hanya keluarga kita. Misalkan teman kita, tim kita, itu butuh kita buktikan ya, secepat mungkin ya, bahwa ini adalah pilihan yang baik buat mereka atau kita, dan bisa menjadi masa depan buat kita bersama. Dan itu bagi saya memang harus dibuktikan lewat traction ya, result yang muncul dari aktivitas yang kita lakukan ya. Jadi dengan begitu akhirnya trust bisa kita bangun orang. Intensitas yang kuat ya, dan orientasi kebaikan ya, penghambaan kepada Allah itu mampu bersaing dalam konteks ya orang-orang ukhrawi tersebut ya, dalam mencapai berbagai kemampuan kompetensi yang lebih kompleks ya. Sehingga dari lubuk hati paling dalam saya berharap sebetulnya kita melihat ya, apa yang kita lakukan hari ini itu bukan semata-mata ya, sekedar proses yang kita lakukan, tapi kita memikirkan generasi setelah kita nanti gitu. Kita lihat apa yang nanti anak, mungkin cucu kita ya, mereka akan menghadapi situasi yang lebih berat ya, di kemudian hari, dan bagaimana sekarang kita bisa mempersiapkan generasi-generasi yang bisa kita andalkan di kemudian hari. Saya mau tutup dengan 2 kisah ya. Pernah seorang pemuda kirim surat ke ulama di Mesir. Islam agama yang mulia, tapi kenapa sekarang disudutkan, misalkan dihubungkan dengan radikalisme, terorisme gitu, dan lain sebagainya. Dijawab ulama ini dalam sebuah kitab yang berisi 3 bab, yang salah satu babnya mengatakan karena orang-orang non-muslim adalah berkorban lebih besar dibandingkan pengorbanan orang Islam untuk agama mereka. Lalu pernah seorang ulama itu dakwah ke Eropa. Sampai di Eropa dia kembali ke Timur Tengah. Sampai di Timur Tengah, muridnya di Eropa ini karena begitu cinta ikut ke Timur Tengah. Sampai Timur Tengah muridnya kaget. Katanya Islam agama yang mengajarkan kebersihan ya. Ada orang buang air kecil di belakang masjid. Katanya Islam mengajarkan kejujuran. Sandalnya depan masjid hilang. Lahirlah sebuah makalah, keindahan Islam ditutupi oleh orang-orang Muslim. Dan saya itu merasakan sekali ya, ketika saya tadi mengalami berbagai pengalaman dunia itu. Misal ketika makan malam dengan Pangeran Charles ya, bagaimana mereka siapkan makanan halal sebagai cara menghormati kita. Atau ketika saya terima penghargaan di Jerman, lalu pemimpinnya tanya, gimana caranya pemimpin kami perempuan akan memberikan penghargaan kepada kamu ya? Bagaimana caranya bisa menyampaikan salam hormat kepada kamu di atas panggung? Atau ketika saya keliling di Inggris, mereka siapkan juga makanan halal. Atau ketika saya prestasi di California University yang bertepatan dengan waktu sholat Jumat, lalu mereka mau geser. Tapi saya ingin sampaikan bahwa apa? Itu kunci yang pertama ya, kita harus betul-betul tanamkan jiwa pengorbanan sebetulnya ya. Pejuang buat anak-anak kita. Dan yang kedua, itu coba berpikir, tampilkan keindahan Islam itu lewat karya prestasi ya, yang bisa dihasilkan oleh
anak-anak kita ya. Sehingga lewat karya-karya itu dia betul-betul bisa menghasilkan menampilkan ya keindahan Islam lewat kontribusi yang bisa dia berikan. Dan mungkin pesan terakhir dari saya, never limit your vision based on your current resources. Hold the vision, trust the process, the vision pulls you. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.